Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pencemaran, pengendalian lingkungan, dan limbah industri semester 5. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai instalasi pengolahan air limbah atau biasa disingkat dengan IPAL. Nah, materi hari ini merupakan lanjutan ya dari pertemuan kita sebelumnya mengenai pencemaran limbah cair atau pencemaran air limbah. Nah, jadi upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan pencemaran air limbah itu salah satunya adalah dengan membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Nah, instalasi ini itu bisa dibuat ya dari berbagai sumber air limbah yang berasal dari domestik, misalnya dari rumah tangga, ataupun air limbah yang berasal dari industri, pabrik, ya. Kemudian juga bisa limbahnya dari rumah sakit. Nah, itu bisa kita buat instalasi pengolahan air limbah. Ya, mungkin di sini juga sudah banyak yang pernah melihat di rumah sakit, misalnya melakukan kunjungan di rumah sakit ya. Nah, biasanya di belakang bangunan rumah sakit itu ada instalasi pengolahan air limbahnya untuk mengolah air limbah, terutama air limbah yang berasal dari rumah sakit tadi ya. Tujuannya tentu nantinya air limbah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas tidak lagi mencemari lingkungan ketika airnya dibuang ke badan air, begitu. Nah, kita akan membahas dulu pendahuluan ya. Jadi, seperti yang kita ketahui ya, limbah cair itu merupakan hasil buangan. Nah, baik itu limbah cair domestik, buangan dari perumahan, bangunan, perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. Kemudian volume limbah cair domestik itu bervariasi. Biasanya 200 sampai 400 liter per orang per hari yang dihasilkan ya. Nah, kalau rumahnya itu ada 5 orang, nah berarti kita kali 5. Satu rumah ya, belum lagi rumah yang lainnya. Kalau itu perumahan misalnya, komplek perumahan, nah kita bayangkan berapa limbah yang dihasilkannya per hari per orang gitu ya. Nah, kemudian untuk limbah domestik ini, nah, air limbah itu biasanya terdiri dari feses manusia, kemudian urin, kemudian juga ada grey water ya, air yang berasal dari cucian dapur, kamar mandi, yang biasanya itu kalau dari cucian dapur ya, nah eh, terdiri dari lemak, sisa-sisa makanan, kemudian juga deterjen ya. Nah, itu kategori dari limbah domestik. Nah, kemudian untuk limbah domestik ini untuk pemilihan teknologi pengolahan air limbahnya ada beberapa macam ya. Ada offsite system namanya, sistem pengolahan terpusat. Nah, itu ada 3 jenis. Nah, ada private system, itu contohnya jamban keluarga, kemudian ditambah tangki septic individu. Ya. Kemudian juga ada jamban keluarga ditambah tangki septic individu dan IPLT. Ya, kemudian juga ada jamban keluarga ditambah cubluk. Ya, itu jenis-jenis dari pengolahan air limbah secara private system. Nah, kemudian juga ada komunal system. Ya, jadi kalau komunal itu, kalau privat itu ya, itu masing-masing individu atau masing-masing keluarga yang melakukan pengolahan sendiri. Tapi kalau komunal system itu merupakan sistem pengolahan yang komunal. Ya, jadi mungkin beberapa rumah tangga mereka mengolah uh, limbah domestiknya bersama gitu ya, atau instalasi pengolahan limbah terpadu IPLT itu. Nah, jadi ini jenisnya komunal system. Kemudian juga ada semi komunal system. Jadi jamban keluarganya, kemudian juga ditambah dengan tangki septiknya. Jambannya dari keluarga, kemudian tambah tangki septik komunal, dan ditambah instalasi pengolahan limbah terpadu. Jadi ini jenis-jenis sistem pengolahan terpusat limbah domestik. Nah, kemudian juga ada sistem pengolahan setempat atau on-site system ya.
Jadi tidak menggunakan biasanya IPLT ini, karena ini IPLT ini yang terpadu, pusat terpadu gitu ya. Terus tempat hanya di tempat tertentu saja yang menggunakan pengolahannya sendiri. Nah, kemudian ini ada septic tank ya. Nah, ini juga salah satu bentuk pengolahan limbah cair domestik ya, yang merupakan biasanya berlangsung dalam kondisi anaerobik. Nah, kemudian sistem septic tank ini harus dilengkapi dengan fasilitas untuk peresapan ya. Nah, jadi harus ada tempat peresapan karena kalau tidak tentunya akan meluap atau meluber air limbah yang dibuang ke dalam septic tank. Kemudian septic tank terdiri atas ruang pencernakan dan ruang lumpur. Jadi dalam septic tank itu tuh terdapat ruang pencernakan dan ruang lumpur. Nantinya buangan yang dibuang ya, biasanya kan septic tank itu untuk ke feses ya, tinja dan urin. Nah, itu harus ada ruangan untuk lumpur. Jadi nantinya limbah ini, feses ini akan mengalami proses pembusukan ya kan. Nah, proses pembusukan inilah yang nantinya akan menjadi lumpur gitu ya. Jadi harus ada ruangan ini dan termasuk peresapan tadi. Jadi terpisahlah antara padatan dengan cairan. Nanti cairannya akan meresap ya, dan kemudian lumpurnya akan mengalami degradasi. Kemudian syarat septic tank juga harus kedap air ya. Kemudian dilengkapi dengan sistem pencernakan, dan kemudian waktu tinggal limbah cair dalam septic tank itu adalah 2 hari. Nah, kemudian selanjutnya lantai dasar septic tank dibuat miring. Ya, tujuannya tentu untuk mengumpulkan limbah padatnya ya, dan juga mengalirkan airnya nantinya. Nah, saluran air masuk harus lebih tinggi dari saluran air keluar. Nanti tujuannya dibuat miring. Dan dilengkapi lubang untuk pembuangan gas dan lubang kontrol. Nah, saya nggak melengkapi gambar, nanti kita lihat tambahkan nanti ya gambarnya. Selanjutnya pengolahan air limbah industri. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai limbah domestik. Biasanya limbah domestik itu tadi ya udah kita bagi, ada yang di pengolahannya dilakukan secara offsite system atau ada pusat terpusat, dan juga ada secara onsite system atau individu ya yang melakukan pengolahannya. Nah, selanjutnya ada kalau di kota-kota besar ya. Nah, kita bahas lagi. Kalau di kota-kota besar itu perumahan, kemudian klaster, mereka biasanya menggunakan sistem pengolahan terpusat ya, karena sudah dari developernya mungkin merancang untuk pengolahan limbahnya itu terpusat gitu ya. Kalau kota-kota besar bahkan saya dulu di Yogyakarta ya, itu sudah ada IPAL yang mengalirkan air limbah dari seluruh kota yang perumahan yang ada di kota Jogja itu gitu. Jadi ada satu IPAL memang dia itu mengalirkan ya. Nah, jadi kalau kita berjalan ya di perumahan atau di komplek di Yogyakarta itu, nah itu kelihatan ada riol-riol ya, saluran pembuangan yang memang nantinya ujungnya akan dialirkan ke IPAL tadi, IPAL terpadu tadi gitu, IPAL Sewon namanya. Nah, jadi IPAL Sewon tadi semua aliran limbahnya dialirkan ke sana dan diolah di sana. Nah, jadi sudah terpusat di sana. Mungkin ada beberapa kendala juga ya, beberapa perumahan mungkin tidak terjangkau. Nah, tapi itu sudah lumayan maju, apalagi kalau di Jakarta mungkin sudah cukup bagus ya dibandingkan di kita di Padang itu belum ada IPAL terpadu seperti itu gitu. Tapi beberapa perumahan mungkin juga sudah ada yang membuat sistem pengolahan terpusat untuk air limbah domestik ini. Nah, selanjutnya kita bahas pengolahan air limbah industri. Jadi limbah cair industri merupakan buangan hasil proses atau sisa dari suatu kegiatan atau usaha industri yang berwujud cair. Nah, karakteristik limbah cair tentu tergantung dari karakter atau jenis industrinya ya. Misalnya kalau untuk industri pupuk tentu air limbahnya memiliki konsentrasi zat organik yang tinggi gitu ya. Atau industri karet mungkin juga zat organiknya yang tinggi. Tapi ada juga industri kimia ya, tentunya zat organik yang berbahaya beracun mungkin. Kemudian industri
apalagi industri baterai, ya industri kimia juga. Nah, tentu beda-beda ya karakteristik limbah air limbahnya itu. Jadi tentunya kita melakukan upaya untuk membangun instalasi pengolahan air limbahnya disesuaikan dengan karakteristik dari limbah cairnya tersebut. Nah, ini masih pengantar ya, jadi tujuan dari pengolahan air limbahnya tentu untuk menghilangkan kontaminasi, baik menghilangkan material tersuspensi, atau mengolah organik biodegradable, mengeliminasi organisme patogen ya, tujuannya. Tujuan utamanya tentu untuk melindungi kesehatan masyarakat dan makhluk hidup lainnya sebagai pengguna air, menghindari gangguan terhadap lingkungan, melindungi kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul seperti musnahnya kehidupan akuatik, dan melindungi badan air penerima sumber air baku, irigasi, dan lain. Selanjutnya, persyaratan teknis pengolahan air limbah domestik. Nah, jadi pengolahan air limbah domestik ini meliputi jenis pengolahan individual, semi komunal, dan komunal di kawasan pembangunan baru, kawasan perbaikan lingkungan, kawasan pemugaran, dan kawasan peremajaan. Kemudian pengolahan air limbah ini ya tentunya harus memenuhi baku mutu air limbah. Kalau air limbahnya domestik tentunya memenuhi baku mutu air limbah domestik dan mengacu kepada pedoman umum tentang sistem pengolahan air limbah domestik. Nah, jadi kalau kita membangun instalasi pengolahan air limbah, ya kita harus menjamin bahwa air yang dihasilkan, ya luaran dari instalasi tadi itu harus sudah memenuhi baku mutu air limbah. Jadi kita lakukan dulu pengukuran ya. Jadi setelah kita lakukan pengolahan air limbah, nah jadi luaran airnya itu sebelum masuk ke badan air kita ambil sampelnya, kemudian kita lakukan pengukuran dan kita bandingkan dengan baku mutu air limbah. Apakah sudah memenuhi atau masih melebihi baku mutu. Nah, kalau masih melebihi berarti kita harus cek ulang lagi IPAL-nya, apakah di mana permasalahannya, di mana kendalanya, itu harus diperbaiki kembali. Nah, ini untuk baku mutu limbah cair domestik ya. Nah, jadi misalnya kita lakukan nih pengukuran di di output ya, di outlet dari IPAL tadi ya, yang mau dibuang, saluran yang mau dibuang ke lingkungan ya, kita perhatikan, kita ambil sampel airnya dan kita lakukan pengukuran ya, pH misalnya. Nah, pH-nya kita lihat berapa pH yang dihasilkan setelah dilakukan pengolahan. Apakah sudah netral atau masih asam atau masih basah. Itu juga dengan parameter KMNO4 ya, berapa TSS-nya berapa, amoniaknya berapa, minyak dan lemak ya. Biasanya kalau limbah cair domestik itu kan secara umum banyak mengandung amoniak, minyak dan lemak ya, itu yang harus diukur. Termasuk COD dan BOD itu juga sangat penting ya. Berapa kadar COD yang dihasilkan, berapa BOD-nya. Nah, nanti kita cek kalau sudah memenuhi baku mutu, berarti sudah boleh dibuang ke lingkungan air limbahnya tadi, boleh dialirkan ke sungai, begitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas adalah klasifikasi pengolahan air limbah. Jadi, instalasi pengolahan air limbah yang mau kita rancang, yang mau kita buat itu harus memenuhi klasifikasi ini. Jadi, ada primary treatment, kemudian secondary treatment, tertiary treatment. Nah, jadi untuk pengolahan pertama yang harus kita lakukan ya, jadi awal masuk ya, limbah yang pertama masuk itu, air limbah yang masuk ke dalam instalasi kita, itu kita harapkan nantinya pengolahan yang bisa kita lakukan pada tahap pertama ini adalah menghilangkan zat-zat yang bisa mengendap. Ya, jadi kita harus melakukan filtrasi, menghilangkan. Bagaimana caranya menghilangkan zat-zat yang bisa mengendap, gitu ya. Jadi TS suspended solid, lemak, nah itu bisa hilang di pengolahan pertama ini. Jadi ini mengurangi 60% TSS atau total suspended solid dan 30% BOD.
Nah, kemudian selanjutnya yang kita harapkan di pengolahan kedua, ya pengolahan lanjutan dari IPAL kita ini adalah untuk menurunkan BOD dan yang tidak terolah pada pengolahan pertama gitu. Jadi tahap berikutnya adalah kita menurunkan BOD-nya ya dan tidak terolah pada dan semua partikel yang mungkin masih terdapat di pengolahan kedua. Kita lanjutkan pengolahannya. Selanjutnya pada pengolahan ketiga, nah pengolahan lanjutan yaitu tujuannya masih ya menurunkan BOD, kemudian kadar fosfor, TSS yang masih ada, dan bakteri. Nah, kira-kira ini adalah klasifikasi pengolahan air limbah. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama adalah primary treatment. Nah, jadi apa saja sih langkah yang bisa kita lakukan di primary treatment ini? Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Jadi upaya yang pertama kita lakukan setelah limbah masuk ke IPAL adalah melakukan penyaringan, filtrasi untuk mengurangi padatan dan lumpur ya. Jadi kan nanti kalau air limbah itu masuknya bentuknya hitam, kemudian banyak padatan, banyak lumpur ya kan. Nah, kemudian hasil akhirnya yang kita harapkan tentu airnya sudah bening ya. Nah, gitu juga kemarin waktu saya survei ya IPAL di Jogja itu, nah air yang masuk pertama itu hitam warnanya, baunya busuk juga ya. Tapi setelah dilakukan pengolahan di IPAL, air yang mau dibuang ke sungai itu ya, itu sudah bening gitu, sudah bersih. Jadi baknya itu seperti bak kolam renang gitu ya, saking bersihnya air yang sudah dilakukan pengolahan begitu. Jadi itulah harapannya IPAL itu dapat mengubah air limbah ya menjadi air yang sudah bisa dibuang, layak dibuang ke lingkungan. Makanya tahap pertama yang dilakukan adalah bagaimana caranya agar bisa menyaring dan mengurangi padatan dan lumpur. Selanjutnya yang langkah berikutnya adalah sedimentasi atau pengendapan. Nah, tentunya lumpur tadi gimana cara memisahkannya dengan air, tentu selain kita filtrasi adalah dengan kita endapkan ya. Jadi gimana caranya? Tentu adalah kita menyediakan kolam ya. Ya kolamnya dengan kondisi yang sangat tenang. Jadi air limbah dialirkan ke dalam kolam tersebut, kemudian didiamkan selama beberapa hari, ya bisa 1 hari. Nah, dibiarkan saja seperti itu, nanti tentunya lumpurnya akan mengendap ya, padatannya akan mengendap. Nah, kemudian juga bisa ditambahkan dengan bahan kimia untuk proses pengendapannya. Bahan koagulan ya, seperti tawas, alum, sehingga nantinya bisa terbentuk endapan atau vlog. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah secondary treatment tadi ya. Nah, dalam secondary treatment itu tadi kan tujuannya untuk mengurangi BOD ya kan, mengurangi padatan yang mungkin masih ada masuk ke dalam tahap secondary treatment. Nah, tahap pertama adalah proses aerobik. Ya, aerobik artinya adalah penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dengan kehadiran oksigen. Jadi kita butuh oksigen nih ya supaya bisa diuraikan oleh mikroorganisme bahan-bahan organiknya. Kemudian juga bisa menggunakan bantuan lumpur aktif atau activated sludge ya yang mengandung bakteri pengurai. Nah, jadi biasanya di proses aerobik ini ada blower ya, blower untuk menghadirkan oksigen nih ya. Nah, jadi untuk membantu si mikroorganismenya menguraikan bahan-bahan organik. Selanjutnya ada proses anaerobik ya, yang tujuannya adalah menguraikan bahan organik tanpa kehadiran oksigen. Ya, jadi ada 2 proses di secondary treatment ini. Baru yang ketiga, tahap tertiary treatment, yaitu pengolahan lanjutan ya. Proses yang di sini ada proses kimia, biologi, dan fisik ya. Bisa lagi kita lakukan filtrasi lagi, destilasi, pengapungan, absorpsi, karbon aktif, pengendapan ya, semua yang bisa kita lakukan sehingga tidak ada lagi bahan-bahan pencemar ya, polutan di tahap ketiga ini. Nah, ini adalah gambar untuk salah satu IPAL ya, yang bisa kita lihatkan contohnya.
Jadi di sini ada tahap pertama ya, primary treatment ya. Jadi air limbah masuk. Kemudian di sini dilakukan penyaringan. Ya, ini tahap primary treatment tadi ya, dengan adanya filtrasi, air masuk disaring, kemudian dilakukan pengendapan ya. Di sini ada bak pengendapan awal. Sehingga kita diamkan saja, itu pastinya padatan sudah akan mengendap ke bawah, atau mau ditambahkan koagulan tadi itu bisa ya di bak sedimentasi ini. Nah, selanjutnya masuk ke ini apa ini? Ada anaerob. Tadi adalah treatment yang kedua atau secondary treatment ya, zona anaerob. Jadi nggak ada oksigen di sini. Ya, di sini ya. Nah, di sini adalah peran bakteri ini ya, bakteri untuk menguraikan bahan-bahan organik gitu. Nah, selanjutnya dari sini bisa masuk ke zona aerob. Ya, nah apa yang membedakannya antara anaerob dan aerob? Kalau aerob dia sudah menggunakan dengan bantuan blower tadi ya, blower udara untuk mengalirkan oksigen. Jadi oksigen ini membantu mikroorganisme menguraikan bahan-bahan organik. Jadi butuh oksigen. Kalau anaerob tidak butuh oksigen ya. Nah, selanjutnya baru masuk ke treatment yang ketiga ya, tertiary treatment ya. Di sini pengolahan akhirnya diendapkan lagi, kemudian difiltrasi ya dengan segala macam treatmentnya, sehingga akhirnya nanti air limbah yang sudah pada bak terakhir ini itu diharapkan sudah bening, airnya sudah bersih ya, sudah bisa dialirkan ke lingkungan begitu. Nah, beberapa IPAL ya jadi IPAL ini nggak semesti harus seperti ini ya. Banyak sekali inovasi yang dilakukan orang, termasuk adanya bak indikator ya. Bak indikator ini nantinya dikasih ikan ya. Nah, jadi sebagai indikator apakah ikan bisa hidup atau tidak gitu. Jadi indikatornya sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi dilihat nih, kalau ikannya mati berarti ada yang tidak baik ya. Ada yang salah nih dari IPAL-nya tadi begitu. Nanti saya akan share video IPAL ya. IPAL yang bagus itu nanti silakan ditonton videonya. Nah, ini juga ada nih contoh IPAL lainnya ya. Ini adalah skema IPAL anaerobic filter dan kontak aeration. Jadi kalau aeration itu sama itu aerobik ya, karena membutuhkan aerasi atau blower untuk mengalirkan oksigen. Nah, ini contohnya. Ini adalah IPAL komunal dari limbah domestik ya, dari air limbah rumah tangga yang masuk ke sini, kemudian difilter, dimasukkan ke dalam bak sedimentasi, ya ini adalah proses awal. Kemudian setelah itu sudah terendap ya lumpurnya, dialirkan ke anaerobic filter ya, masuk ke tahap kedua atau secondary treatment ya, dengan proses anaerobik yang tidak membutuhkan oksigen, penguraian mikrobanya menguraikan bahan organik. Kemudian lanjut ke tahap aerasi atau zona aerob, menggunakan oksigen untuk menguraikan bahan-bahan organiknya. Nah, kemudian terakhir masuk ke nih settling ya, bisa dengan sedimentasi, difilter lagi, ditambahkan bahan koagulan ya. Nah, baru kemudian dialirkan. Nah, ini juga nih, ini sama ya dengan yang tadi ya. Ditambahin kerikil di sini ya, tadi ya. Kerikil ini juga berfungsi sebagai filter ya, filter. Nah, jadi banyak nih, juga ada nih tambahan klorin ya. Jadi banyak inovasi yang bisa dilakukan untuk pengolahan air limbah. Nah, ini juga ya bentuk instalasi pengolahan air limbah. Nah, jadi ini ya sama juga tadi ya. Jadi untuk pengolahan air limbah tadi bisa juga kita bagi 3 kategori. Yang pertama adalah pengolahan fisik,
Jadi fisik itu berarti kita menyaring ya, menyisihkan, menghilangkan material-material yang terlihat seperti tadi screening, menyisihkan filtrasi ya, menyisihkan nih, kalau screening itu menyisihkan bahan-bahan yang tersuspensi yang berukuran besar, yang masih bisa disaring, terlihat. Flotasi menyisihkan bahan-bahan yang terapung, ya, minyak dan lemak. Filtrasi menyisihkan sebanyak mungkin partikel yang tersuspensi, dan adsorpsi menyisihkan senyawa aromatik. Kemudian juga ada pengolahan biologi, tadi ya ada aerob dan anaerob yang menggunakan mikroorganisme. Selanjutnya ada pengolahan kimia, yaitu menghilangkan partikel yang tidak mudah mengendap. Kemudian logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Nah, caranya nih dengan netralisasi, koagulasi, flokulasi, oksidasi, adsorpsi, dan penukar ion. Itu adalah masuk ke pengolahan kimia. Jadi menambahkan bahan-bahan kimia begitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya yang bisa kita tampilkan dalam PowerPoint ini. Nah, ini adalah gambar ya, salah satu gambar IPAL. Nah, ini IPAL di Jogja ya, IPAL Sewon namanya. Jadi kelihatannya ini sebenarnya airnya bening sekali ya. Airnya udah bersih. Ya, ini di tahap ini kelihatan nih. Ini adalah blower ya. Ini blower yang mengalirkan udara ke dalam bak ini. Jadi ini adalah bak-bak nih. Sebenarnya ini sangat luas sekali ya. Ada kolam-kolam ya. Ini nggak bisa disebut bak lagi karena cukup luas IPALnya. Jadi ada kolam-kolam. Nah, jadi kolam pertama itu adalah kolam sedimentasi ya. Di sebelah sini kemudian ada kolam untuk anaerobik, kemudian juga ada kolam untuk aerobik. Nah, ini adalah kolam aerobik ya, karena tandanya dia ada blowernya untuk mengalirkan oksigen atau mengalirkan udara ke dalam airnya ini, kolamnya ini. Jadi dia berputar ya, seperti kincir atau seperti kipas angin gitu ya. Nah, jadi mengalirkan udara ke dalam kolamnya ini. Nah, ini adalah proses aerob ya atau aerasi. Baru nanti di sini akan dialirkan lagi airnya ya. Jadi nanti di ujung itu airnya udah bersih ya karena sudah melalui tahap-tahapan seperti ini begitu. Jadi ini cukup besar ya IPALnya karena menampung semua air limbah dari kota Yogyakarta gitu. Tapi kalau IPAL rumah sakit itu kecil IPALnya. Ya silakan nanti berkunjung ke rumah sakit, lihat ya di belakangnya biasanya ada IPALnya. Nah, itu kecil IPALnya karena menampung air limbah yang hanya di rumah sakit itu saja. Atau di industri itu juga ada ya. Atau di IPAL komunal ya biasanya ada juga IPALnya tadi. Nah, kemudian terakhir saya mau melihatkan gambar. Ya, baru saya tambahkan ini adalah septic tank ya. Ini gambar septic tank tadi ya. Nah, jadi di sini untuk pertama ya dialirkan seperti inilah gambarannya ya septic tank. Kedap air ya. Ini masuk jadi dibuat agak miring. Nah, tujuannya adalah nanti ini padatan ya atau tinja kita nantinya akan menumpuk di bawah, tentunya akan diharapkan nanti dia terurai ya dengan bantuan mikroorganisme, tentunya tinja kita akan terurai. Nanti air yang dialirkan dari WC atau jamban itu akan dialirkan lagi ke bak ini ya. Nah, nantinya bisa disaring di sini ya dengan bebatuan ini diharapkan nanti tidak akan lagi mencemari lingkungan walaupun nantinya tetap septic tank itu dibuat jaraknya dengan sumber air sekitar 10 meter jaraknya ya dari sumber air kalau kita menggunakan sumur begitu. Ini sudah didesain juga sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan begitu. Ada sistem filtrasinya di sini. Gitu ya. Itu silakan juga dilihat banyak juga inovasi septic tank yang tidak mencemari lingkungan ya. Itu juga banyak, silakan di searching di Google. Nah, untuk
Selanjutnya ya, saya akan mengarahkan kalian nonton video untuk proses IPAL itu seperti apa ya. Nanti silakan dilihat linknya di iLearn ya. Nah, selanjutnya saya ada tugas. Ini tugasnya adalah kalian membuat desain IPAL ya. Nah, IPAL yang bagus seperti apa misalnya, atau IPAL silakan dicari berbagai sumber ya. Ya, jadi buat desain email IPAL ini boleh dari berbagai literatur atau penelitian ya. Terkadang kalau dari penelitian sumbernya itu banyak inovasi yang dibuat ya untuk IPAL ini, misalnya IPAL pabrik pupuk misalnya. Jadi ada tambahan karena itu karakteristik limbahnya kan berbeda-beda ya, masing-masing industri itu ada industri kimia mungkin banyak karakteristik limbahnya mengandung bahan-bahan anorganik, tapi kalau industri pupuk banyak mengandung bahan-bahan organik. Nah, tentu desain IPAL-nya akan berbeda. Jadi silakan nanti desain IPAL-nya itu dirujuk ke berbagai literatur atau penelitian. Nanti kalian gambarkan ya. Boleh silakan dengan manual menggunakan tangan, tulisan tangan ya, pensil atau pena, atau bisa juga dengan aplikasi, itu boleh. Nanti dikumpulkan, dicantumkan ya, ini berbagai literatur penelitiannya ini dicantumkan ya sumbernya, atau dilampirkan aja. Nah, jadi kumpulkan tugas paling lambat sebelum ujian akhir semester ya. Nah, ini dikumpulkan melalui e-learning, nanti saya buatkan slotnya ya. Oke, mungkin sekian ya tugasnya. Kalau belum paham silakan ditanyakan ya melalui PJ-nya. Baik, mungkin itu materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.